Halo semuanya, balik lagi bersama Ujang Manhwa. Kali ini Ujang akan melanjutkan lagi alur cerita manhwa Murim Overpower yang berjudul Absolute Dominion yang telah memasuki chapter 53. Tanpa basa-basi lagi, ayo kita langsung gaskeun ke alur cerita manhwa terbarunya. Pada chapter sebelumnya, Jok menerobos masuk ke markas keluarga Agung Northern Heaven seorang diri. Di tengah pertempuran sengit, ia menghadapi kesulitan besar ketika harus melawan dua Grandmaster sekaligus. Pedang yang digunakannya berkali-kali hancur setiap kali menangkis serangan tajam dari Dunwall dan Cheon, membuat posisinya kian terdesak. Namun, tepat ketika situasi hampir tak terkendali, sosok Sorin muncul secara tiba-tiba. Dengan gerakan mantap, ia melemparkan pedang miliknya ke tengah-tengah arena pertempuran, seolah membawa angin perubahan yang akan membalikan keadaan. Pada chapter kali ini, panel dibuka dengan Sorin yang berkata, "Apakah kamu datang ke tempat ini seorang diri, hanya untuk melakukan hal seperti ini?" Ucapan itu sontak membuat semua orang di sana terperanjat. Kedatangan Sorin yang begitu tiba-tiba benar-benar mengejutkan mereka. Im Cheon-se yang menyaksikan peristiwa itu bergumam dalam hati, bajingan ini, kapan dia ada di sana? Aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Sementara itu, Jok masih tampak diliputi kebingungan, tak sepenuhnya memahami maksud ayahnya. Tatapannya terus tertuju pada pedang yang dilemparkan Sorin. Dalam hati ia berkata, pedang ini, bagaimana seharusnya aku menafsirkannya? Awalnya aku berpikir, ayah akan menentang perbuatanku ini. Sorin hanya menghela napas panjang sebelum menjawab dengan tenang, "Sekarang, kamu sudah cukup dewasa untuk melakukan hal seperti itu. Mulai dari saat ini, pedang itu sepenuhnya menjadi milikmu." Kemudian, dengan tatapan mata yang penuh keseriusan, Sorin menambahkan, "Namun, aku akan menekankan satu pesan ini kepadamu. Ketika tiba saatnya kamu harus membunuh seseorang, pikirkanlah hal itu sebanyak 3 kali. Jika setelah memikirkannya 3 kali, kamu tetap merasa harus melakukannya, maka lakukanlah." Mendengar perkataan itu, Jeok sontak terkejut. Matanya membelalak lebar, tak percaya bahwa ayahnya yang selama ini selalu menentang langkahnya, kini justru memberikan dukungan sepenuh hati. Tanpa sepatah kata pun, Jeok segera meraih pedang yang dilemparkan oleh ayahnya dan bersiap menghadapi dua Grandmaster yang berdiri di hadapannya. Dengan pedang yang kini diselimuti oleh aura air yang tenang, Jeok mengangkatnya tinggi sambil berkata, "Mantap, aku akan selalu mengingat pesan itu." Sesaat kemudian, Sorin menghilang dari tempat tersebut, meninggalkan Jeok yang kini siap sepenuhnya bertarung dengan pedang pemberian ayahnya. Di sisi lain, Cheon yang menyaksikan Jeok memegang pedang milik Sorin merasakan tekanan luar biasa yang menekan batinnya. Dalam hati, ia bergumam, atmosfer ini berubah drastis hanya karena dia menggenggam pedang itu. Namun, semua ini tidak akan mengubah apapun, karena akulah sang pemenang. Tiba-tiba, kedua Grandmaster yang berdiri di hadapan Jok tersentak kaget. Mata mereka membelalak ketika menyadari bahwa sosok Jeok yang sedetik lalu ada di hadapan mereka kini menghilang dari pengawasan hanya untuk muncul kembali dalam posisi siap menebaskan pedangnya. Tebasan itu meluncur begitu cepat dan dahsyat hingga kilauannya jelas terlihat di udara. Namun dengan refleks luar biasa, kedua Grandmaster berhasil menghindari serangan mematikan tersebut. Kemudian dengan kecepatan luar biasa, Jeok melancarkan tusukan tepat ke arah wajah Dunwall. Refleks, Dunwall memiringkan tubuhnya untuk menghindar sambil menangkis serangan pedang tersebut. Namun di saat yang hampir bersamaan, Cheon tiba-tiba menyerang dari belakang. Gerakan mendadak itu memaksa Jeok berputar cepat, dan dengan sigap ia berhasil menahan tusukan tombak Cheon. Sambil tersenyum tipis, Jeok berkata, "Seperti yang sudah kuduga, terima kasih. Karena dengan ini aku bisa mengakhiri pertarungan lebih cepat." Belum sempat situasi mereda, Dunwall kembali melancarkan serangan mendadak dari belakang, kali ini mengincar jantung Jeok. Namun, serangan berbahaya itu sekali lagi berhasil dihindari dengan mudah olehnya. Sementara itu, Im Cheon-se yang sejak tadi mengamati jalannya pertarungan mulai menunjukkan raut kesal. Keningnya berkerut tajam, dan dalam hati ia bergumam, kemampuan bocah itu jauh melampaui dugaanku. Aku tidak menyangka dia mampu membuat dua Grandmaster kewalahan. Ditambah lagi, kehadiran ayah bocah itu membuat pikiranku kacau. Jika ini terus berlanjut,
Sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Dengan nada tegas, Im Cheonse memerintahkan salah satu bawahannya kirim pesan secepatnya kepada pasukan elit. Kemudian ia menatap Jeok dan berkata, "Melihat kegigihanmu sekarang, aku seperti melihat diriku di masa lalu." Sambil menangkis serangan gabungan dua Grandmaster, Jeok tersenyum penuh ejekan dan menjawab, "Tentu saja kau tidak sedang membicarakan kemiripan wajah di antara kita, bukan?" Sambil mengerutkan kening, Im Cheonse berkata dengan nada penuh keyakinan, "Saat masih muda, aku pun memiliki kekuatan di atas rata-rata. Namun, pikiranku tidaklah naif sepertimu. Aku tidak pernah menyia-nyiakan kekuatan itu untuk hal-hal yang tak berguna." Ketika para seniman bela diri Jianghu saling membunuh dengan berbagai dalih, aku memilih membangun sebuah benteng yang tak akan pernah runtuh. Dan benteng itu adalah keluarga agung Northern Heaven yang berdiri kokoh hingga hari ini. Sambil melancarkan serangan kepada Cheon, Jeok menatap tajam ke arah Im Cheonse dan menjawab, "Benteng yang tak akan pernah terpuruk, kau hanya bersembunyi di balik tempat seperti ini, dan itulah kesalahan fatal dalam cara berpikirmu." Begitu kata-kata itu terucap, tombak di tangan Cheon mendadak patah. Semua yang menyaksikannya terperangah, tak percaya akan kekuatan yang dimiliki Jeok. Dengan satu lompatan gesit, Jeok bersiap mengayunkan pedang yang kini diselimuti aura galak dari Galactic Meteor Sword. Suaranya bergema penuh tekad. "Apakah kau berpikir tidak akan ada orang yang mampu menyentuhmu? Jika itu yang kau yakini, maka hari ini aku akan membuktikan bahwa kau salah besar." Cerita kemudian bergeser ke sebuah bukit sunyi di mana Sorin berdiri tegak menatap jauh ke arah sebuah bangunan yang tampak kecil di kejauhan. Angin berhembus lembut, namun tatapannya tetap kokoh dan penuh makna. Dalam hati, ia berkata, "Jok, kini aku mulai dapat melihat jalan yang selama ini kau cari. Jalan itu tidak seperti Heavenly Demon yang selalu berusaha menguasai dunia seni bela diri. Tidak pula seperti keluarga Jilpong yang memilih terus bersembunyi di bawah bayang-bayang. Dan juga tidak seperti kedua orang tuamu yang memilih menjauh dari Jianghu." Sorot matanya semakin tajam, seakan berusaha menembus batas jarak yang memisahkan mereka. "Ini sama sekali tidak menyerupai siapapun. Anakku, aku tidak tahu apakah jalan ini akan membawamu menuju dunia seni bela diri yang benar-benar kau impikan. Namun, jika itulah jalan yang sungguh-sungguh kau pilih, maka satu-satunya yang bisa kulakukan saat ini hanyalah memberikan dukungan, sembari berharap bahwa kelak keputusan ini tidak akan membuatmu menyesal." Cerita kembali berpindah ke medan pertempuran antara Jeok dan dua Grandmaster Northern Heaven. Terlihat jelas, Jeok berhasil melancarkan serangan telak yang menghantam keduanya secara langsung. Seketika itu juga, Danwol dan Cheon terhempas ke lantai, tergeletak tak berdaya. Dengan tatapan mata tajam bak bilah pedang, Jeok mengacungkan senjatanya ke arah Im Cheonse dan berkata, "Apakah kondisi seperti ini cukup untuk membuatmu turun ke sini dan menghadapi aku secara langsung?" Ucapan itu seketika menyulut amarah Im Cheonse. Aura membunuh yang begitu pekat mulai memancar dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya terasa mencekam. Dengan nada dingin, ia memerintahkan, "Ambilkan aku pedang. Aku akan menghabisi bocah sombong ini sekarang juga." Namun, salah satu bawahannya segera maju untuk menahan keputusan tersebut. "Pemimpin, Anda seharusnya tidak melakukan hal seperti ini. Kita sudah mengirim pesan darurat kepada pasukan elit keluarga. Jadi tunggulah sebentar sampai..." Belum sempat kalimat itu terselesaikan, kepala bawahan tersebut tiba-tiba meledak, darah memercik di udara. Pelaku dari tindakan keji itu tak lain adalah Im Cheonse sendiri. Kejadian itu membuat semua orang di sekitarnya terperangah. Mata mereka membelalak, tak percaya pada apa yang baru saja mereka saksikan. Sambil melirik sekilas ke arah mayat bawahannya, Im Cheonse berkata dingin, "Keadaan menjadi seburuk ini karena kalian terus saja melarangku untuk terjun langsung ke dalam pertarungan. Kalian sungguh tidak berguna." Ia lalu meraih sebuah pedang, melanjutkan ucapannya dengan nada penuh kekecewaan, "Kalian memaksa aku, sang pemimpin, untuk turun tangan sendiri menghadapi bocah berandalan seperti dia. Sungguh mengecewakan." Langkahnya perlahan menuruni anak tangga, tiap hentakan sepatu terdengar berat dan penuh tekanan. "Karena kau berhasil membuat penguasa keluarga agung Northern Heaven turun langsung ke medan pertempuran,
maka aku akan memberimu sebuah penghargaan, ucapnya dengan nada sinis. Di sisi lain, dengan suara terbata-bata, Cheono memohon ampun kepada Im Cheonse, mengakui kegagalannya dalam mengalahkan Jeok. Namun sang pemimpin sama sekali tidak mengindahkan permintaan itu. Tanpa ragu, ia mengangkat kakinya, lalu menghantamkan injakan keras ke kepala Cheono. Tengkorak itu remuk seketika, dan nyawanya pun melayang di tempat. Bahkan tidak berhenti di situ, Im Cheonse segera mengayunkan bilah pedangnya, membelah tubuh Danwol menjadi dua bagian tanpa sedikit pun ragu. Darah memercik dan tanpa memedulikan pemandangan mengerikan itu, ia melemparkan tatapannya yang tajam kepada Jeok. Dengan nada penuh sindiran, ia berkata, "Aku jadi bertanya-tanya, apakah kau terlalu sombong atau justru bodoh hingga masih membiarkan lawanmu tetap hidup?" Dengan santai, Jok menjawab, "Bukankah kau sudah mendengar apa yang dikatakan ayahku?" Beliau bilang, "Aku harus berpikir 3 kali sebelum membunuh seseorang." Namun, sebelum gema suara Jok sempat mereda, Im Cheonse sudah bergerak dengan kecepatan mengejutkan untuk melancarkan serangan mematikan. Meski tubuhnya besar dan gemuk, pergerakannya terasa lincah, seolah bobotnya sama sekali tak menjadi penghalang. Gerakannya bahkan menyerupai kilatan petir yang menerjang tanpa peringatan. Pada saat yang bersamaan, Jok segera mengangkat pedangnya, bersiap menebaskan bilah bercahaya itu untuk menyambut serangan sang penguasa Northern Heaven secara langsung. Begitu pedang mereka beradu, denting logam bergema tajam memenuhi udara, memecah keheningan di antara teriakan pertempuran. Dengan tatapan penuh tantangan, Im Cheonse berkata, "Mari kita lihat. Apakah kau mampu melakukan hal yang sama kepadaku, sang penguasa keluarga agung Northern Heaven?" Mendengar itu, Jeok menatapnya tanpa gentar. Suaranya tegas namun tenang ketika ia menjawab, "Tidak ada pengecualian bahkan untukmu. Tapi mari kita lihat bagaimana akhir dari pertarungan ini."